Abdullah Syahid menawarkan satu kategorisasi yang lebih aplikatif, yang dinilai lebih aplikatif. Kategori tertentu mungkin bersifat universal aplikasinya dan sebagian yang lain mungkin terikat situasi yang spesifik. Jadi yang dimaksud dengan inilah yang dimaksud dengan hierarki nilai. Jadi maaf, itu bukan etiko-legal tetapi hierarki nilai. Jadi yang dimaksud dengan hierarki nilai adalah kategorisasi nilai yang bersifat aplikatif, di mana di antara nilai-nilai di dalam hierarki itu ada yang bersifat universal aplikasinya dan sebagian yang lain mungkin terikat oleh situasi yang sangat spesifik. Nah, ini adalah tawarannya Abdullah Said, hierarki nilai, untuk menggantikan sub-sub teori di dalam hukum Islam yang dinilai susah untuk diaplikasikan, walaupun tidak dalam makna kemudian menggantikan tentang umpamanya hukum-hukum yang 5, wajib, haram, mubah, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu cara bantu di dalam memahami dan menerapkan hukum Islam secara lebih mudah dengan bersandar kepada subteori atau bahasanya konsep hierarki nilai dari Abdullah Said. Apa saja nilai-nilai itu? Hierarki nilai yang ditawarkan Abdullah Said untuk membantu memahami dan mengaplikasi hukum-hukum di dalam Al-Quran secara lebih mudah. Ada 5 nilai di dalam hierarki itu. Yang namanya hierarki itu adalah ya berurutan mulai dari atas sampai yang paling bawah. Pertama adalah nilai kewajiban. Apa yang dimaksud dengan nilai kewajiban? Yang dimaksud dengan nilai kewajiban menurut Abdullah Said ini adalah sebagaimana nilai-nilai Al-Quran yang disampaikan sejak periode Mekah hingga periode Madinah. Namanya juga nilai kewajiban. Jadi yakni nilai-nilai kewajiban yang disampaikan oleh Al-Quran sejak periode Mekah hingga Madinah. Nilai-nilai ini tidak terikat dengan konteks sosio-budaya. Nilai-nilai kewajiban ini bersifat universal. Sebagaimana misalnya terkait dengan hal-hal ibadah-ibadah yang bersifat maqdah, perintah-perintah di dalam hukum Islam yang bersifat tegas dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan nilai kewajiban. Kemudian yang kedua itu adalah nilai fundamental. Apa yang dimaksud dengan nilai fundamental? Nilai fundamental adalah nilai yang bersifat dasariah, yakni nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat dasar. Nilai fundamental adalah nilai yang diulang-ulang dan ditekankan oleh Al-Quran. Ini sebagaimana nilai-nilai hak asasi manusia, hak hidup, hak untuk mendapatkan harta dan lain sebagainya. Ini kategori dari nilai-nilai yang bersifat fundamental. Kemudian yang ketiga itu adalah nilai proteksional. Nilai-nilai protektif adalah nilai yang memberikan dukungan hukum terhadap nilai fundamental. Jadi nilai-nilai fundamental tentang hak untuk memperoleh dan mendapatkan harta umpamanya. Kemudian ini harus ditunjang dengan nilai-nilai yang bersifat proteksional. Umpamanya apa? Umpamanya adalah hukuman terhadap pencuri. Hukuman terhadap pencuri apapun bentuknya itu adalah nilai-nilai protektif terhadap nilai-nilai dasar dan fundamental. Kemudian setelah nilai proteksional adalah nilai implementatif. Apa yang dimaksud dengan nilai implementatif? Nilai implementatif adalah ukuran tertentu atau specific measures yang dipakai untuk mengimplementasikan nilai protektif dalam masyarakat. Nilai protektif, umpamanya larangan mencuri, harus diimplementasikan dalam masyarakat dengan ukuran tertentu. Nilai implementatif menurut Abdullah Said itu terikat oleh konteks. Karena itu larangan mencuri, bentuk ukuran hukumannya bisa berubah, teknisnya bisa berubah dari makna harfiah teks-teks Al-Quran. Jadi ukuran-ukuran tertentu. Kemudian yang terakhir itu adalah nilai instruktif. Nilai instruktif adalah instruksi atau perintah yang bersifat spesifik. Saran, nasihat Al-Quran terkait dengan isu, peristiwa, kondisi, dan konteks tertentu. Untuk detailnya nanti bisa dibaca
link teks yang lebih mendalam, yang lebih luas jabarannya dari ini. Nah, yang terpenting dari hierarki nilai itu kemudian nanti bisa dilihat nilai-nilai mana yang dia terikat oleh konteks dan mana yang bebas dari konteks. Bahasanya adalah konteks independen dan konteks dependen. Konteks independen itu adalah nilai-nilai ini dia bersifat universal begitu. Konteks independen terbebas dari konteks. Sementara kalau konteks independen ini dipengaruhi oleh konteks, maknanya dia bisa berubah. Contoh umpamanya yang konteks independen berdasarkan hierarki nilai yang ditawarkan oleh Abdullah Said, nilai kewajiban atau obligatory values. Nilai kewajiban dia masuk kategori konteks independen. Konteks independen dia bersifat universal, tidak mengalami perubahan, jadi tidak dipengaruhi oleh situasi sosio-historis. Misalnya adalah perintah-perintah yang tegas terkait dengan kewajiban-kewajiban agama, rukun Islam lah misalnya, itu adalah nilai kewajiban yang bersifat konteks independen. Dia bersifat universal, lintas masa, lintas waktu, dimanapun tempatnya, dia akan tetap menjadi nilai kewajiban yang harus dilakukan karena dia adalah konteks independen. Nah, contohnya di bawahnya ternyata ada di bawahnya ada itu. Yang pertama adalah keyakinan dasar rukun iman, praktek ibadah maldha, halal dan haram yang dinyatakan secara tegas. Ini adalah bagian dari nilai-nilai kewajiban yang dia adalah sifatnya konteks independen. Kemudian yang kedua, yang konteks independen yang terbebas dari konteks adalah nilai fundamental. Nilai fundamental adalah nilai-nilai yang bersifat syariah tadi, sebagaimana disebut umpamanya hak dan kebebasan beragama itu adalah nilai yang bersifat dasariah, maka dia nilai ini bersifat universal, tidak dipengaruhi oleh sosio-historis tertentu. Kapanpun dan dimanapun, kewajiban atau hak untuk memilih dan meyakini agama itu adalah hak yang bersifat dasariah. Sebagaimana tadi umpamanya hak untuk mendapatkan harta dan seterusnya, hak untuk berkeluarga, umpamanya hak untuk menyatakan pendapat dan seterusnya, itu adalah bagian nilai-nilai yang bersifat fundamental yang dia itu adalah konteks independen. Kemudian selanjutnya adalah nilai proteksional. Karena nilai proteksional itu adalah menjaga dari nilai fundamental, maka nilai proteksional itu sifatnya adalah konteks independen. Nah, jadi hukuman larangan mencuri umpamanya itu adalah konteks independen, walaupun teknisnya atau nilai implementatifnya tadi dia bisa konteks dependen, bisa menyesuaikan dengan konteks sosio-historis yang mengitari, tetapi nilai proteksionalnya sendiri dia adalah konteks independen. Tetapi nilai implementatifnya dia adalah dipengaruhi oleh sosio-historis. Jadi nilai implementatif itu konteks independen. Konteks independen itu artinya penerapan nilai ini dia tidak bersifat universal, tetapi bisa mengalami perubahan karena konteks sosio-historis yang melatar belakangi dari penerapan nilai ini. Kemudian selanjutnya setelah nilai implementatif adalah yang terakhir adalah nilai instruktif. Nilai instruktif itu bisa masuk kategori konteks independen dan bisa masuk kategori konteks dependen. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi kapan sebuah nilai instruktif itu masuk kategori konteks independen dan dalam situasi seperti apa nilai instruktif itu masuk kategori konteks dependen. Nah, yang konteks independen, nilai instruktif dinilai bersifat konteks independen itu tergantung kepada frekuensi, kemudian penekanan, kemudian yang ketiga relevansi. Jadi semakin nilai instruktif itu dinyatakan secara berulang-ulang di dalam teks Al-Quran maupun Al-Hadis, maka nilai instruktif itu diyakini dia berlaku universal, tidak dipengaruhi oleh sosio-historis tertentu. Kemudian penekanan, semakin nilai instruktif itu ditekankan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, maka nilai instruktif itu dinilai bersifat konteks independen. Kemudian yang terakhir adalah relevansi. Semakin nilai instruktif itu relevan dengan konteks di mana penafsiran itu dilakukan, maka nilai ini dia bersifat konteks independen. Nah, sebaliknya,
nilai instruktif pada kategori konteks dependent itu adalah kebalikannya dari prinsip di konteks independent. Pertama, nilai implementatif dikatakan konteks dependent adalah jikalau dia bersifat infrekuensi. Infrekuensi maksudnya adalah tidak banyak ditekankan, gitu ya. Sebentar, ada gangguan.